dipersembahkan oleh Di masa last minute ini, Demokrat belum juga menentukan akan berlabuh ke koalisi mana. Benarkah karena Demokrat dibutuhkan tapi tidak diharapkan? Pak Zaki? Ya begini Pak, kalau yang ingin saya sampaikan, jalan politik yang ditempuh Demokrat bagaimana kita bisa dekat dan bersama rakyat. Apa yang menjadi kepentingan rakyat itu adalah yang utama, itu satu. Yang kedua bagi kami, tidak ada ceritanya. Ya, cara itu harus dikorbankan demi mencapai tujuan. Memang tidak mudah ini, berpolitik dengan tetap menjaga etika, menjaga moral, menjaga nilai-nilai yang penting. Ada yang bilang bahwa politik itu nggak apa-apa saling telikung. Tapi bagi kami itu salah sekali. Karena ini akan memberikan contoh yang sangat jelek. Teladan yang sangat tidak baik untuk generasi muda. Sehingga keapatisan anak-anak muda yang tadi 54% bisa semakin meningkat. Kami nggak mau itu. Kami ingin menunjukkan kepada anak-anak muda bahwa berpolitik itu bisa tetap baik, dengan cara yang baik, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan komitmen penuh. Saat kita sudah memiliki kesepakatan. Kami meyakini betul bahwa teman-teman PDIP, teman-teman Gerindra dan juga Golkar menyadari itu bahwa Demokrat ini adalah sahabat setia dan juga militan. Dan kita ini satu komando jelas, kita punya struktur partai yang luar biasa. Yang tinggal disampaikan bahwa oke, kita dukung mana, ya semua ini dari Sabang sampai Merauke akan dukung full force. Ini kita sudah dua-duanya kan sudah open gitu. nih. Demokrat ayo dibutuhkan di sini, dibutuhkan di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ya kalau dari kami jelas ya, kalau saya mau buka di sini tidak enak juga. Tapi Bang Eriko dan Bang Habib jauh lebih mengetahui. Pada waktunya nanti kita akan sampaikan karena bagaimanapun ini proses yang kita harus saling menjaga perasaan. Ya Bang ya, kita harus namanya inilah politik yang bukan suka-suka. Bukan hidden agenda di belakang punya kesepakatan sendiri, tetapi Demokrat saling itu menjaga perasaan. Tentu sangat dibutuhkan, tetapi lebih dibutuhkan di koalisinya Pak Prabowo. Adapun seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, di antara putra-putra terbaik bangsa itu tidak ada yang tidak bisa dimusyawarahkan. Seperti misalnya tadi Mas Adi ada analisa Demokrat kecenderungan yang begini-begini dan lain sebagainya. Kalau kami sih mempunyai prasangka baik ya, bahwa sebetulnya at the end apa yang menjadi tujuan sahabat-sahabat Demokrat adalah merah putih. Ya, itu didasari oleh idealisme. Sehingga kalau punya idealisme yang sama, saya pikir sinyalnya kayaknya di sini ya. Hal-hal yang lebih taktis dan lain sebagainya, yang lebih teknis bisa dibicarakan baik-baik. Tapi khusus untuk Pak Prabowo nih, Bang Habib, sebetulnya Ganjar dan Prabowo ini saling intip gak sih, saling tunggu gak sih, sama-sama mau di last minute aja lah, lihat pergerakan lawan dulu bagaimana, baru menentukan cawapres. Kalau apa namanya soal last minute ini ya. Sebenarnya kan itu adalah buah dari sistem. Karena di pasal 6 itu Undang-Undang Dasar 45 partai presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau koalisi ya, gabungan partai politik. Sehingga ketika kita bicara gabungan maka kita perlu bermusyawarah. Ini sebetulnya kemewahan. Musyawarahnya belum kelar, sudah 1 bulan terakhir. Justru kita tidak memandang politik last minute ini sebagai sesuatu yang negatif. Kalau saya justru memandang ini sebagai kemewahan di mana semua elemen bangsa ini bisa bermusyawarah sampai waktu yang maksimal untuk menentukan yang terbaik. Sampai waktu yang mepet last minute, Bang Eriko. Hidup itu pilihan. Serius, saya tidak mau mengiming-imingin seperti Demokrat silakan. Tapi di kami tidak pernah mengkhianati. Kami tidak pernah untuk tidak konsisten dari awal sampai akhir. Boleh ditanyakan sama Perindo, sama Hanura, sama P3. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita bermusyawarah mufakat. Itu yang kita jalankan. Tapi jangan lupa Mbak Sil, kita juga semua di sini. Kita berkompetisi ini dengan Bung Habibur Rahman, antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo juga untuk sebenarnya rakyat Indonesia. Nah, di mana memilih rakyat Indonesia itu yang terbaik? Ya itu yang kita harus sajikan sebenarnya. Nah, meskipun jawabannya di ujung. Iya, harus jujur bahwa sebenarnya semua itu bisa berubah hari demi hari. Hari demi hari. Nah, pada saat akhir itulah yang paling tepat untuk memutuskan. Tapi sekali lagi, hidup pilihan. Strategi apa yang mau diambil masing-masing koalisi atau masing-masing kerjasama tidak ada yang salah. Nanti waktu yang membuktikan seperti apa. Apakah PKS waktu yang membuktikan juga atau sudah pasti besok? Ya, saya kira besok kita akan umumkan resmi. Dan tentu saja ini menjadi menambah semangat dan tentu saja kita ingin terdepan untuk mempersiapkan diri, pembentukan tim pemenangan dan mengkonsolidasikan teman-teman di daerah. Dan juga kita lanjut terus nanti hari Sabtu kita juga ada sama Mas Anies di Bogor dan kita lanjut terus nanti ke berbagai daerah
Dan ini tentu saja kita yang paling siap dari awal. Karena kita memiliki struktur yang sangat lebih solid lagi seperti teman-teman Demokrat sama PKS. Dan ini tentu saja menjadi salah satu siapa yang paling siap di awal, maka dia akan memenangkan pertandingan. Oke, tapi ada juga nih kabar-kabar ya Mas Iqbal, katanya mungkin ada bisa lebih dari 3 poros. Tadi kan Mas Iqbal juga pas Bang Eriko bilang itu langsung bilang iya bisa gitu kan. Bisa jadi Golkar mungkin Demokrat. Golkar, apa mungkin ada P3 dengan PKS juga di situ? Belum pernah dibahas, tetapi kami tetap ingin Mas Anies berlayar dan PKS terdepan. Oke. Mbak Christina, kalau Golkar, apakah, karena punya catatan ya tadi sudah dijelaskan Pak JK, apakah Golkar ini akan memainkan strategi 2 kaki juga sama seperti ketika Pak JK jadi cawapresnya Jokowi, partainya dukung Prabowo, tapi kadernya jadi bacawa pres lawan? Kita tidak lihat itu ke situ sekarang ya. Tapi tadi untuk kasihan juga nih teman Demokrat, kami juga sangat menerima loh sebetulnya kalau belum pernah dengar dari Golkar langsung gitu ya disampaikan. Karena kami percaya, kok tunggu dulu Mbak Titi. Karena kami percaya. Ini membentuk kerjasama tersendiri. Bisa juga. Bisa salah. Enggak. Oh iya, oke. Iya kan? Salah tangkap saya. Saya pikir tadi salah tangkap. Demokrat, Kan takutnya cuma dengarnya dari Bang Habib gitu kan. Nanti kurang yakin gitu. Enggak, ini dari saya juga. Karena kami percaya lebih banyak yang terlibat. Ya ini kan akan saling mengisi. Dan namanya koalisi kan mau menang gitu kan. Lebih banyak yang ada di situ, pasti kemungkinannya Mbak juga lebih Christina baik. sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju, Bukan mau bentuk poros baru. Gitu ya. Oke, baik. Mas Adi, terakhir, jadi apakah betul seperti kata Bang Habib, koalisi yang sekarang itu sudah final, tidak akan ada yang keluar lagi? Masuk mungkin, tapi tidak akan ada yang keluar lagi. Apakah itu berarti koalisi yang sekarang tidak mungkin rapuh lagi, sudah final? Sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres yang diumumkan sebagai kontestan di 2024, sepanjang itu juga poros-poros politik yang ada saat ini bisa bubar jalan. Toh sampai saat ini tebak-tebakan kita, puzzle kita kan belum selesai. 2 poros, 3 poros, ataupun 4 poros. Ya. Loh Bang Iqbal keceplosan. Itu kemungkinan 4 poros juga terjadi. Karena kan santer di kalangan teman-teman aktivis, kalangan media. PKS sering kok ketemu dengan Golkar. Maksudnya itu ada PKS porosnya Golkar dan itu syaun gitu. Artinya apa? Artinya apa? Ya dalam politik kita memang tidak bisa hitam dan putih. Apapun kan bisa terjadi di kemudian hari. Yang ingin saya katakan adalah apapun bisa terjadi di kemudian hari. Karena mazhab politik kita secara umum itu politik di tikungan akhir, bukan di awal. Jadi apa yang terjadi hari ini tidak lebih dari sekedar hore-hore. Semua bisa bubar, semua bisa ambiar. Karena koalisinya dibangun di atas satu ya, bukan komitmen ideologis. Yang kedua adalah komitmen hore-hore. Semuanya hore-hore. Semuanya bisa terjadi di tengah jalan. Oleh karena itu, jangan terlampau kencang juga Bang misalnya anti ini, anti itu. Tapi pada akhirnya akan berkoalisi. Tapi supaya Partai Demokrat tidak menjadi yatim piatu, segeralah memutuskan koalisi politiknya di 2024. Semuanya terbuka, ahlan wa sahlan. Kita lihat apa yang cuman akan yang saya terjadi bayangkan itu ke di depan last minute misalnya, ya. Bang Iqbal itu kalau ada PKB, semuanya acara itu dimulai dengan ya lalwaton, ya lalwaton. Jadi harus belajar vocab itu loh. Baik, menarik sekali. Tapi terima kasih ya, sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi terima kasih sudah hadir di Kontroversi, Mbak Christina, Bang Habib, Mas Zaky, Bang Iqbal, Bang Eriko, dan juga Mas Adi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.